hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Syarah Tafsir Kalimat Tauhid. Nah, kita tunggu dulu. Ya. Kita ini wasalna ini ini ya. Qala al-munafiqun. Ini sepertinya yang terakhir kita bacanya. Wa ma amal. Nah, namun sebelumnya kita nyanyikan, jadi akan yang kita i'rab secara lengkap sekarang adalah matan. Yang adapun syarah hanya ya beberapa kosakata ya, dari syarah tersebut, di mana akan panjang jika syarahnya pun mau di-i'rab. Jadi sebelumnya kemarin sudah kita baca matan ya, dan sebagian penjelasan dari matan yang disebutkan di sini. Kita baca dulu, kita i'rab dulu matan yang sudah dibaca sebelum kita lanjutkan ke pembacaan syarahnya. Man yurid an yu'rib. Siapa di sini yang Ana dirib Ustaz Abu Umar. Abu Umar? Abu Umar, tafaddal. A'rib an-nas atau qaul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Innal munafiqina Ustaz. Nah, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kufari fi darkil asfali minan nar. A'rib di i'rab. Fa innal qala al-muallif fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fi darkil asfali minan nar. Fa inna al-fa'u lil ibtida. Fa'ul ibtida. Ustaz. Nah, harful ibtida. Al-fa'u harful ibtida'i mabniun 'alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Inna inna tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Harfu apa dia? Harfun nawasib. Apa? Nawasih. Minan nawasikh. Ya, dia termasuk nawasikh. Ya. Yang bisa kita ungkapkan dengan harfu taukid. Harfu taukid. Ya, tujuannya untuk taukid. Ya, taukidin sebagian menyebutkan dengan wanasbin dan menasabkan. Namun ya, sepertinya tinjauan seperti ini, pengungkapan seperti ini kurang pas. Ya, kenapa? Karena tugasnya dia bukan hanya menasab. Sebentar. Harfu taukidin wa nasibin. Wa nasikhin. Harfu taukidin wa nasikhin. Afwan. Tadi masih ada datang lagi tamunya sebentar, tapi sudah pergi. Tadi, jadi sebagian menyebutkan dengan harfu taukidin wa nasbin, namun penyebutan hanya dengan nasbin padahal dia tugasnya bukan hanya menasabkan, yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ini ya anak kurang sepertinya kurang pas, kurang menyeluruh ya. Makanya kalau Ibnu Hisham menyebutkan seperti itu, harfu taukidin tapi langsung disebut dengan tugasnya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, Ibnu Hisham di dalam Mughni Labib yang menyebutkannya seperti itu.
Ya, ketika menjelaskan huruf ini, beliau menyebutkan harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Beliau tidak menyebutkan dengan harfu taukidin wa nasbin. Sebagaimana secara umum banyak yang menyebutkan seperti itu. Ya. Karena memang dia tugasnya bukan hanya menasabkan, tapi juga merofakkan. Ya. Nah, jadi apa? Harfu taukidin tansibu tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa tarfa'ul khabara Nah, al munafiqina ismu inna wa tadi huwa mansubun kan dia huruf. Berarti kalau huruf bagaimana? Setelah menjelaskan jenis alal kata, fathi apa? mabni Itu dia. alal fathi Mabniun. alal Mabniun ala. fathi alal fathi Nah, sama al munafiqina la mahalla lahu. la mahalla laha min al i'rab la La mahalla mahalla. lahu min al la mahalla lahu min al i'rabi. Nah, la mahalla lahu minal i'rab. Jadi namanya huruf pasti dia tidak memiliki apa? I'rab dalam jumlah yang disebutkan. La mahalla lahu minal i'rab. Nah. Ya. Al-munafiqin. Al-munafiqina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari salimi li'annahu jam'ul mudzakkari salimu Li'annahu jam'ul mudzakkari salimu li'annahu jam'ul mudzakkari salimu jam'ul mudzakkari salimu jam'ul mudzakkari salimu. Salim di sini, selamat di sini sifat untuk siapa? Jam'u Ustaz. Jam'u berat ahsan. Li'annahu jam'ul mudzakkari salim ahsan. Salim. Jadi selamat di sini adalah sifat dari siapa? Jamak. Jam'u. Jadi jamaknya selamat. Maksudnya jamaknya selamat itu apa? Itu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim di mana apa? Bentuk mufradnya masih perubahannya jelas atau bentuk mufradnya masih terlihat. Ya, berbeda dengan jamak taksir yang apa? Antara ketika dia sudah dalam bentuk jamak, bentuk mufradnya sudah tidak terlihat lagi. Okay. Ya. Misalnya jamak mudzakkar salim tadi. Ya. Munafik di sini, ya kan? Bentuk mufradnya apa? Munafik. Ya, mufradnya masih terlihat. Itu makanya dikatakan salim, selamat. Maksudnya selamat dari perubahan. Ya. Dia hanya apa? Pembentukan jamaknya hanya penambahan di akhir. Berbeda dengan jamak taksir yang apa? Antara bentuk mufrad dan jamaknya berubah. Ya. Aklamun, jamak dari apa? Kalamun. Bentuk mufradnya sudah tidak terlihat lagi, di mana apa? Asalnya setelah lam langsung mim, tapi di sini jamak sudah berbeda. Di mana setelah lam ada tambahan alif. Ini tidak beraturan. Ini. Nah, jadi salim adalah bentuk sifat naat dari jamak. Jadi bukan bentuk sifat dari mudzakkar bukan, tapi dari jamaknya. Makanya kita i'rab sama-sama rafa karena namanya naat mengikuti i'rab man'un. Ya, wasil barakallahu fiik. Yaquluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati al-wawu an-nunu wa 'alamatu raf'ihi an-nunu. Maksudnya nun bagaimana nih? Alamatu raf'ihi an-nun. Subutun nuni. Itu dia. Alamatu raf'ihi subutun nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati. Ahsan. Iya. Nah.
Kalau mau lebih wa lengkap lagi, fa'iluhu sebut nun niyabatan anil anil dhammati. anil dhammati Karena apa? Ya sebut nun termasuk tanda niyabah. cabang, ya kan? Tanda asal pada rofa itu apa? Dengan dhamma. Nah, makanya ketika setiap tanda i'rab adalah tanda cabang, bisa kita jelaskan apa? Tanda i'rab aslinya. Niyabatan ya, Anil apa? dhammah. Anil dhammah. Sebagaimana isim ada tanda cabang, ada tanda asal, fi'il pun ada seperti itu. Ada tanda cabang, ada tanda asal. Ya, Wasil. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun. Jadi langsung saja. Setelah fi'il langsung al-wawu. Oh, al-wawu. Dhamirun. Al-wawu dhamirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Hasan. Ha dhamirun barisun muttasilun fi mahalli sukuni Mabniyun. dhamirun barisun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, Hasan. Wasil. Nuwasil zat Nah, Wasil. Hatta akhir. wahum tahtal kuffari al-wawu wawu rabti Wawu mau mana? Ay, wawu wawu. hal atau wawu rabti Nah, wawu wawu hal. Nah, Hasan. Wawul hal. Ya, wawu halin. Nah, Al-wawu wawu halin mabniun alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Hum dhamirun barizun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un tahta zarfu makanin apa ini? Mabni bukan ini saya tahta. zarf. Ya. Mabni Asalnya atau ya, mu'rab ini saya. mu'rab. Ya, walaupun ada juga yang mabni, tapi asalnya kebanyakan mu'rab. Adapun tidak bertanwinnya zaraf yang sering kita dengar, amama, tahta, fauqa, wara'a. Kenapa? Amamal baiti, wara'al madrasati, tahta syajarati, fauqal maktabi. Kenapa tidak bertanwin? Wa huwa mudhaf. Karena dia jadi mudhaf, dan kaidah mudhaf apa? Tidak boleh dilekati al dan tidak boleh ditanwinkan. Kemudian kenapa kita dapati selalu fathah? Kenapa enggak kita dapati dhamma? Karena zaraf tersebut adalah jenis zaraf yang memang penggunaannya untuk zaraf saja. Mansubat ya. Kenapa? Mansubat termasuk isim Iya. mansubnya. Dan zaraf kan termasuk isim mansub, maf'ul fi. Ya kan? Ya makanya i'rabnya, harakatnya fathah. Karena nasabnya dengan fathah. Kenapa kok nggak pernah kita dapatkan selain zaraf? Karena memang zaraf, ya lafaz zaraf itu nanti ada yang apa? Istilahnya zarfun mutasarrif dan ada zarfun ghairu mutasarrif. Jadi zarf itu kan secara penggunaannya lafadznya secara penggunaan lafadznya ada dua jenis. Ada yang apa istilahnya? Mutasarrif. Ada yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif itu maksudnya yang bagaimana? Yang bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf. Yang bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf. Seperti kata apa? Yaum. Yaum bisa digunakan termasuk jenis yang mutasarrif yang bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf.
Contoh misalnya penggunaan dia sebagai zaraf apa? Al-yauma akmaltu lakum. Nah, ya ahsan, al-yauma akmaltu lakum. Mumtaz. Tapi sini kita ingin memberikan contoh yang lebih mendekatkan dengan contoh yang penggunaan dia bukan sebagai zaraf. Kita pakai contoh sederhana, yaitu misalnya jitu yauma al-jumu'ah. Jum'ah. Jitu yaumal jumu'ati. Yaum di sini nasab, kenapa? Sebagai zaraf. Sebagai apa? Zaraf, makanya dia nasab. Tidak bertanwin sekali lagi, kenapa? Karena wahwa mudhaf. Adapun kalimat misalnya penggunaan contoh yaum selain zaraf, misalnya apa? Hadza yaumul jum'ati. Ada yaumul jum'ati atau yaumul jum'ati, yaumun Mubarak. mubarak, sebagai contoh. Di sini kenapa rafa baik yaum yang pertama maupun yang kedua? Karena di sini dia bukan lagi sebagai zaraf. Tapi ini sebagai apa di sini? Yaum yang pertama mubtada, yaum yang kedua sebagai khabar. Di sini tidak sedang sebagai keterangan waktu, tapi sebagai pengabaran. Jadi hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Jadi makanya terkadang yaum kita dapat tidak nasab. Kenapa? Karena jenis katanya adalah termasuk yang mutasarrif, yang bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf. Adapun yang ghairu mutasarrif adalah yang memang penggunaannya hanya untuk zaraf, tidak akan kita dapati dia selain sebagai zaraf. Ya seperti apa? Tahta tadi. Tahta termasuk yang penggunaannya hanya sebagai zaraf. Jadi misalnya apa? Al-kitabu tahta al-maktabi. Buku ada di bawah meja. Namun untuk yang zarf ghairu mutasarrif ini, sekalipun dia hanya digunakan untuk zarf, tapi terkadang dia juga bisa didahului oleh huruf jar. Sehingga ketika didahului oleh huruf jar nanti dia apa? Terlihat bahwasanya dia menunjukkan dia adalah mu'rab. Nanti kadang dia akan dibaca kasrah sebagai isim majrur. Sering kita dengar dalam ayat-ayat Al-Qur'an, jannatun tajri min tahti. Min tahti atau tahta? Tahti, min tahti. Kenapa tahti? Karena ada huruf jar majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Menunjukkan di sini sekali lagi zarf itu ya umumnya mu'rab, walaupun tidak kita nafikan ada beberapa yang mabni tapi tidak banyak. Kadang kebanyakannya adalah yang apa? Mu'rab. Sekali lagi tidak bertanwin ya, karena dia mudhaf, karena kebanyakan diidhofakan. Kemudian kenapa kita sering dapati nasab terus? Fathah terus karena yang nasab. Namanya zarf, i'rabnya nasab. Dan umumnya lafaz-lafaz zarf itu bentuknya mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah. Body jelas? Berarti ada yang mu'rab, ada yang mabni ya Ustaz? Iya, ada yang mabni tapi tidak sebanyak yang mu'rab. Tidak banyak. Seperti apa? Haitsu. Haitsu dia apa namanya? Mabni. Begitu pula apa isim-isim istifham, mata. Itu kan nanti dia zarf juga. Tapi dia termasuk mabni yang apa? Nanti i'rab zarafnya katanya berupa kata-kata tanya terkait dengan waktu atau tempat, mata, aina. Itu nanti apa dia? Mabni. Begitu pula iza, karena dia termasuk zarf juga. Mabni. Tapi secara umum fauqa, tahta, qabla dan seterusnya itu mu'rab. Wadih? Afwan Ustaz. Nah. Jadi semua isim istifham jadinya dzaraf Ustaz. Sebagian isim istifham yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat, seperti keterangan waktu apa? Seperti pertanyaan mata.
Berarti mata ini karena dia kan menerangkan waktu, berarti zorof nanti dia. Secara i'rabnya sebagai zorof, maf'ul fi. Makanya nanti mata apa? Ismu istifhamin mabniyun apa? Ala sukun fi mahalli nasbin zarfu makanin. Zarfu zamanin apa? Zamanin. Kalau aina nanti zarfu makanin. Yaitu kalau mata kan keterangan waktu, makanya nanti dia zarfu zaman. Kalau aina apa? Di Makan, mana? tempat. Tempat. Makanya di mana? Makanya apa? Zarfu makan. Ada selainnya ya berarti bukan zarf. Yang zarf yaitu mata dan aina, yang waktu dan apa? Tempat. Ya kalau man nanti tergantung kedudukannya. Dia tentunya bukan zarf karena dia zat siapa, benda, orang. Ya begitu pula mak. Wadi. Insyaallah. Intinya kalau menerangkan waktu itu menunjukkan ciri dia sebagai apa? Zarf atau tempat. Ya. Lanjut Ustaz, ulangi lagi Ustaz. Nah, tahta dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu al-ismul mufradu tahta mudhafun al-kuffari Wahwa tambahannya di akhir wahwa mudhaf. wa huwa mudhafun al-kuffari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri. Bidarkil asfal minan apa nih Ustaz? Nah, tadi hum mubtada, khabar mana? Tahtal kuffari fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, ahsan. Tahtal kuffari shibhu jumlatin fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah. Dalilnya mana menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu orang-orang munafik itu di bawah orang-orang kafir. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfali minan nar. Ya coba langsung di i'rab juga. Nggak tahu nih ini sebagai apa? Ya kalau fi kan hanya menjelaskan huruf. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi. La mahalla laha atau la mahalla lahu? La mahalla lahu min al-i'rabi. Jadi sebenarnya terkadang la mahalla laha, terkadang la mahalla lahu. Bagaimana kita melihatnya? Lihat khobar yang kita sebutkan. Ketika kita menyebutkan tadi fi harfu jarrin, harfu ini kan khobarnya. Khobarnya muzakkar atau muannas? Harfu muzakkar. Muzakkar. Berarti nanti la mahalla lahu. Hu, domirnya dengan hu. Tapi kalau misalnya apa? Jumlah ismiyah. Misalnya jumlatun ismiyah itu nanti kan apa? Muannas. Makanya nanti la mahalla laha, atau misalnya kalau huruf ja'at. Ja'at hindun. At-ta'u alamatu ta'nis. Alamatu ta'nis. Alamah mudzakkar atau muannas? Muannas. Makanya nanti kita sebutkan la mahalla laha. Jadi domir yang ada di laha atau lahu, la mahalla laha atau la mahalla lahu itu disesuaikan dengan khabar yang kita sebutkan. Walaupun secara asal isim dihukumi huruf dihukumi muannas. Makanya la an-nahiyah, bukan la an-nahi, tapi la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan. La an-nafiyah, la untuk menafikan. Nah. Ad-darki majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Al-asfali na'tun lid-darki wa na'tu 'ala al-majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Dan minan nar min
harfu jarrin ini mabniun ala sukun atau fathah saat ini? Min. Ini adalah harakat asal pada kata min apa? Sukun. Sukun. Adapun fathah itu harakat apa? Karena bersama dengan anar. Harakat itu takfif ya, untuk peringanan ya. Oh. Dalam membaca wasal, bantuan lah. Ketika Ya, untuk mengawal membaca tetap sukun saja berarti sana. Iya, tetap kita hukumi dengan tanda asal. Itu harakat fathah itu hanya bantuan. Makanya ketika setelahnya bukan sukun, nanti dia tetap sukun. Min, misalnya apa? Min harfu jarrin ya, min baitin. Min baitin, seperti itu. Nah, kapan dia dibantu dengan fathah, dirubah dengan fathah sebagai bentuk bantuan untuk kalau setelahnya berupa huruf sukun. Karena sukun ketemu sukun nggak mungkin, makanya harus ada yang dibantu. Di sini. Nah, yang dibantu adalah nunnya. Ya, dengan dibaca fathah, dan harokat fathah termasuk harokat yang paling ringan ya dalam salah satu dari 3 harokat yang ada. Jadi khaful harokat yang paling ringan itu disebutkan para ulama yaitu adalah harokat fathah. Ya, harokat fathah itu adalah harokat paling ringan ketimbang dhammah atau kasrah. Jadi harokat itu ada berapa? 4 atau 5? 3. 3. Kasrah dhammah. Dhammah, fathah, kasrah. Kalau sukun? Bukan harokat. Bukan harokat? Yakin? Ya kan tidak berharokat sukun. Ya, jadi sukun itu dia bukan harokat, dia hanya istilahnya apa? Sukun itu qat'ul harokah. Ya, terputusnya harokat, tidak adanya harokat. Qat'ul harokah. Ya, jadi ketika nggak ada dhammah, nggak ada fathah, nggak ada kasrah, berarti ya itu ungkapannya dengan sukun. Yaitu maksud sukun apa? Ya, terputusnya harokat, tidak adanya harokat yang 3 tersebut. Nah, dari 3 harokat yang ada, dhammah, fathah, kasrah, maka akhafuha al-fathah. Yang paling ringannya adalah fathah. Nah. Ya, lanjut saja. Min harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi an-nari majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri li'annahu al-ismul mufradu. Nah, ahsantum. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Dan nuasil ila Mana coba Ustaz baca. Ya, sebentar, tadi mana kita cari dulu yang akan kita baca. Ini. Jadi setelah qala al-munafiqun nahnu waqa'na fil madinati bainal muhajirin wal ansar wa ma'ahumur rasul wa madza na'mal. Qalu fa'alu madza huna. Dan dari sini. Qala al-munafiquna nahnu waqa'na. Ini sudah kita baca. Berarti langsung ke sini. Bapak Nasruddin ya? Iya, 6. Ya. Lija'u ilal hilat. Ini persiapan berangkat kantor. Kenapa? Iya, tepat. Ana izin dulu Ustaz, persiapan berangkat kantor. 6. Barakallahu fiik. Masyaallah. Bapak siapa tadi? Ya. Lija'u ilal hilatin wa hiya annahum. Sebentar, kita ganti dulu. Ini pulpennya. Lija'u ila hilatin wa hiya annahum yadharun al-islami. Apa? Yadharun al-islama
yadharunal islama min ajlin min ajlin min tanwin an ya nam min ajlin an ya'ishu ya'ishu ma'al muslimina ma'al muslimina wa yuhafidhu wa yuhafidhu ala damaihim ala damaihim wa amwalihim wa amwalihim war rasuli war rasuli sallallahu alaihi wasallama laisa lahu laisa lahu illa dhahiri illa illa dhahira illa al-dhahira dhahira al-dhahira nah wasil la yudri yudri anil qulubi anil qulubi illallahu subhanahu wa ta'ala faman adharul islami faman adharo yudhiru adharul islami nah qabalnahu minhu hatta yudhiru minhu ma yukhalifu zahirahu Nah, baik. Asbuk, Bapak Nasruddin. Sebelum kita lanjut, Ana mau nanya ke antum terkait sebagian antum baca yadharu. Sebagian antum baca dengan tadi ada yudhiru. Ya. Tadi sebagian antum baca ada yadharu, ada yudhiru. Nah, sekarang maknanya bedanya apa? Ada perbedaan makna nggak antara yadharu dengan yudhiru? kalau yadharu mendohirkan, yudhiru didohirkan, Ustaz. Dizohirkan? Iya. Dizohirkan. Jadi yadharu itu maklum, yudhiru itu majhul. Majhul pada bentuk fi'il mudhari kaidahnya apa? Harokat sebelum akhir bukan kasroh. Kaidah majhul pada bentuk fi'il mudhari, harokat sebelum akhir fathah. Yang kasroh itu kalau fi'ilnya madi.
Kalau fiilnya badi baru iya, iya. kasroh. Yudharu. Misalnya apa? Fu'ila. Fu'ila. Kalau madi sebelumnya kasroh, sebelum akhir. Tapi kalau mudhari sebelum akhir fathah lu. Yudharu. Jelas? Pak, itu Jelas. karena penting kita memahami bentuk kata, karena itu nanti yang kaitannya dengan apa? Cara menyebutkan apa harokat. Ya. Karena bentuk kata, ya, makna kata itu ada kaitannya dengan bentuk atau harokat pada bentuk kata atau fiil yang disebutkan. Sekarang berarti ketika yadharu maknanya apa sekali lagi? Mendohirkan. Menzahirkan. Zahir. Mana zahir? Zahir itu nampak. Nampak. Jelas. Nampak atau berarti zahir itu kan nampak. Berarti secara tidak langsung zahir yadharu berarti maksud antum menampakkan gitu ya. Menzahirkan, Iya. menampakkan. Sekarang zahir maknanya apa? Jelas, nampak, terang. Itu. Zahir, karena zahir ini pecahan dari yadharu. Nampak, isim fa'il kan ya? Ini istilahnya isim fa'il. Iya. Isim fa'il dari yadharu. Kalau antum Yadharu. memaknai fiilnya yadharu dengan menampakkan, berarti zahir kelazimannya maknanya bukan nampak, tapi yang menampakkan. Yang menampakkan. Paham nggak? Paham. Berarti sekarang zahir yang menampakkan atau nampak saja? Lazim atau muta'adi? Lazim. Lazim, zahir, nampak. Berarti fiilnya pun seperti itu pula. Karena isim fa'il itu yang mengikuti bentuk apa? Makna dari apa pecahan fiilnya. Bedanya kalau isim dia tidak dikaitkan dengan waktu, kalau fiil dikaitkan dengan waktu. Tuh. Itu dia. Berarti zahir nampak. Berarti yang tepat makna dari yadhar apa? Nampak pula. Seperti misalnya fiilnya nazala. Pecahannya apa? Nazil. Berarti nazil maknanya karena nazala turun, berarti nazil maknanya apa? Yang turun juga. Tapi kalau anzala menurunkan, pecahannya munzil. Isim fa'ilnya munzil. Karena anzala menurunkan berarti munzil yang menurunkan. Jadi antara pecahan dengan asal itu memiliki kaitan makna yang semisal. Sehingga nggak mungkin antara pecahan dengan apa asal makna atau asal bentuk itu fiil, walaupun sebagian ada yang masdar, ya. Tidak mungkin berbeda. Ya. Seperti tadi, misalnya zahir bentuk isimnya pecahannya nampak, terus bentuk asal fiilnya menampakkan, nggak mungkin. Ya, pasti iman nampak atau menampakkan. Ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau zahir ya nampak. Ya, itu juga bahasa kita ya nampak. Ya. Zahir. Karena sudah diserap oleh bahasa kita. Berarti fiilnya zahara yadharu adalah nampak pula, lazim. Di sini kita lihat berarti kalau yudhiru maknanya apa? Kalau yudhiru ini yang baru menampakkan. Cirinya apa? Ciri dia menjadi muta'adi. Jadi kalau ini kan fathah, awalnya fathah. Kalau awalnya dhamma, ini ciri dia ikut wazan af'ala yuf'ilu. Ketika wazan af'ala yuf'ilu itu adalah termasuk wazan yang diantara tujuan atau makna yang muncul timbul dari bentuk fi'il ini apa? Af'ala yuf'ilu, yaitu memuta'adikan fi'il lazim. Menjadikan fi'il yang asalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Nazala turun, anzala menurunkan. Karuma mulia, akroma memuliakan. Zahara nampak, azharo menampakkan. Jadi sekali lagi, jadi yang nampak mana? Mujarotnya. Kalau yang menampakkan mana? Mazidnya, yudhiru. Jelas ya? Boleh tanya Ustaz?
Nah, Kalau apa namanya? Tadi kan nazala, anzala. Kalau umpama di tasdid nazala itu gimana Ustaz? kalau yang nazala itu dia muta'adinya sama sambil memberikan makna taksir. Makna taksir itu menunjukkan banyak. Oh gitu ya Ustaz. Jadi apa? Dia muta'adiyah juga, memuta'adikan fiil, tapi dia muta'adinya bersamaan dengan taksir. Apa itu taksir? Menunjukkan banyaknya perbuatan. Makanya ada apa? Akhroja, ada apa? Kharroja. Ada takhrij, ada ikhraj. Takhrij berarti menyebutkan hadis dari berbagai macam sumber kitab hadis. Dikeluarkan dari apa? Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dari apa? Kharaja Albani, Syekh Al-Albani fi misalnya fi sahih silsilah as-sahihah. Jadi Syekh Albani telah mentaklis hadis ini dalam kitab beliau silsilah as-sahihah, maksudnya apa? Menyebutkan sumber-sumber hadis ini dari kitab mana saja, dari kitab hadis mana saja. Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Tapi kalau akhraja menyebutkan sumber hadis dari satu kitab saja. Jadi kalau dengan adanya tasdid itu bersamaan juga memberikan makna taksir banyak. Nah, makanya nanti ada anzala, ada nazala. Ya. Para ulama menyebutkan dalam Al-Quran ada pengungkapan dengan anzala, ada dengan nazala. Penurunan Al-Quran ada yang diungkapkan dengan anzala, ada yang nazala. Bedanya apa? Mereka menyebutkan kalau anzala berarti apa? Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit. Kemudian kalau nazala dengan sekali jumlah, dengan sekali apa penurunan, jumlatan. Adapun sekali tapi jumlah banyak itu Ustaz. Iya, secara keseluruhan. Adapun turunnya dari langit, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, itulah yang makna dari nazala, yang sebanyak selama berapa tahun? 23 tahun itu. Berdasarkan apa? Keadaan kejadian yang terjadi. Jadi itu. Jadi kalau fa'ala itu maknanya apa? Sambil memberikan makna taksir. Seperti misalnya koto'a, memotong. Memotong banyak koto'a gitu. Zaidun, misalnya koto'a Zaidun al-lahma. Zaid memotong apa? Daging. Seakan-akan dagingnya itu dua bagian. Tapi kalau koto'a memotong-motong. Jadi maknanya seakan-akan jadi memotong-motong, bukan memotong lagi, tapi memotong-motong. Koto'a Zaidun al-lahma. Zaid memotong-motong apa? Daging. Seakan-akan daging itu menjadi apa? Banyak potongan. Karena banyak perbuatannya banyak apa? Dilakukan taksir. Mafhum? Mafhum. Nah, jadi itu. Soalnya punya saya ini yudahiru Ustaz. Kenapa? Soalnya pikir saya tadi itu yudhiru, saya pikir yudahiru. Nah. Ya mereka kan memang dari awalnya sudah apa istilahnya menampakkan keislaman. Jadi nggak bolak-balik nggak bolak-balik mereka dalam artinya terus sebagai bentuk apa tipu daya mereka menampakkan apa keislaman yang menyembunyikan apa kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Di sini Tayyib. Coba tadi kita ingin semuanya paham dalam membaca. Tadi kan sudah Pak Nasiruddin sudah tahu makna dari yadharu, maknanya apa, yudhiru apa. Iya, tahu. Mana yang nampak, mana yang menampakkan. Karena ini kaitannya dengan bentuk fiil yang akan kita sebutkan dalam kalimat yang kita baca. Tadi lagi. Nanti kita pindah dulu, kita fokus ke yad. Di sini, tadi antum sebutkan yadharunal Islam. Mungkin sesuai nggak kira-kira?
Ya, nggak Tadi sesuai ya. yadharu maknanya apa? Nampak. Berarti mereka orang-orang musyrik itu nampak. Ya. Maksudnya nampak Oh, gimana nggak. kan? Ditampakkan. Ditampakkan atau Yudharu. mereka itu Menampakkan, Ustaz. ditampakkan atau menampakkan. Menampakkan. Al-Islam jadi apa, Menampakkan, ya. Pak Nasiruddin? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Berarti Menampakkan. menampakkan. Jadi mereka menampakkan apa? Keislaman mereka. Keislaman. Menampakkan apa? Keislaman, tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Berarti bentuk yang tepat Berarti. bagaimana fiil yang akan kita baca? Yadharu, bentuk lazim. Yadharun al-islama. Nampak atau menampakkan? Menampakkan tadi pakai. Menampakkan. Tadi yang menampakkan yadharu, zahara yadharu, atau azhara yudhiru. Yang menampakkan, yang muta'adi, yang ada objek. Oh iya iya. Menampakkan berarti yudhirun al-islama. Yudhiruna. Karena menampakkan di sini. Yudhirun al-islama. Konteks kalimat membawa kita untuk memahami makna yudhiruna di sini. Fi'il di sini adalah menampakkan, sehingga pembacaan harokat yang tepat adalah dengan yudhiruna. Ya, yuf'ilu. Makanya setelahnya ada objek. Ya, ada maf'ul bih. Ya, ada maf'ul bih. Nah, ada subjek, ada objek. Karena kalau majhul itu ya nggak ada subjek. Ya, makanya nanti maknanya nggak layastakin, tidak lurus, tidak dapat dipahami dengan baik. Kemudian tadi ada lagi mana terkait dengan fiil ini yang di bawah. Hatta yudhiru minhu ma yukhalifu zahirahu. Sekarang di sini yang kedua, coba perhatikan. Kira-kira nampak atau menampakkan? Menampakkan. Kalau menampakkan berarti ada orangnya, ada subjeknya, ada objeknya yang ditampakkan. Ada yang menampakkan, ada yang ditampakkan. Sekarang siapa yang menampakkan, apa yang ditampakkan? Kalau kita ingin pahami makna kata di sini adalah menampakkan. Siapa yang menampakkan? Nampak ya Ustaz ya. Nampak. Kalau di sini konteks kalimat membawa kita kepada makna bukan yang menampakkan, tapi nampak saja. Nampak. Apa yang nampak? Keislaman. Apa yang nampak di sini? Ma yukhalifu zahirahu. Ma yukhalifu zahirahu. Ini. Makanya ma di sini isim mausul di sini apa? Jadi fa'il dari fi'il yadharu. Jadi yadharu minhu ma yukhalifu zahirahu. Sampai nampak dari orang tersebut apa? Sesuatu yang menyelisihi zahirnya. Tidak mau mengamalkan ada seperti apa? Rukun-rukun Islam. Kalau di sini yadhar, nampak baru. Bagaimana kita mau mengetahui kapan kita baca nampak, kapan dia menampakkan, kapan dia lazim, kapan dia mutadi? Lihat konteks tentunya. Itu kaitannya dengan apa? Konteks kalimat. Karena beda antara lazim dengan mutaadi. Jelas berbeda. Ya, lazim hanya ada subjek. Kalau mutaadi nanti ada subjek, ada objek. Taib. Di sini mungkin ada beberapa kosakata lagi perlu adanya tashih, pembenaran. Mungkin ada yang punya pendapat sebagian pembacaan kosakata? Hatta yadhhara Ustaz atau yadharu? Kenapa yadhara? Hatta. Karena setelah hatta, fi'il yang datang setelah hatta kita baca nasab. Hatta yadhara.
Wa yuhafizu ala dima'ihim Ustaz, bukan dama. Kenapa dima? Kenapa tidak dama? Karena kalau dama dia artinya bukan itu. Bukan darah. Oh. Iya, kenapa enggak dima? Kenapa tidak dama saja? Ini kan Salah, jamak kalau dari apa? Dam ya, darah ya. jamaknya dima. Berarti kenapa? Kenapa enggak dama saja? Ya, karena pengetahuan jamak taksir bentuknya itu sama Sama'i. Nah, kita manut. Nah, makanya jamak taksir itu ya, sebagaimana kita menghafal bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya juga harus kita hafal. Ya, jamak taksir harus modalnya apa? Hafalan. Ya, supaya apa? Tidak salah dalam pengucapan. Ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim yang punya kaidah. Ya. Tapi kalau jamak taksir ya sudah. Ya, kalau kita sudah pernah mengetahui jamak dari dam adalah dima, ya udah dihafal. Ya, karena kalau nggak kita hafal nanti ya bingung lagi bacanya. Salah lagi. Ya, makanya harus kita hafal. Dalnya harokat kasrah, mimnya harokat fathah. Ya, harokat akhir ya tergantung kedudukan. Ya, kita hafal apa seluruh harokat sebelum akhir. Ya, dari awal sampai sebelum akhir. Ya, adapun harokat akhir itu yang nanti akan berubah-ubah. Ya, tergantung apa kedudukannya. Yang ar-rasul itu Ustaz. Ar-Rasul kenapa? Ar-Rasulu. War-rasulu. Kenapa ar-Rasulu? Kenapa tidak ar-Rasul saja? Mubtada. Mubtada. Lalu wawunya di situ waw apa? Istina. Ibtidah. Iya. Di sini waw sini adalah harfu isti'naf. Ya. Nah, halas itu saja. La yudari ya Ustaz itu sahihnya. La yudri. Kenapa la yudri? Enggak. Oh itu udah benar ya Ustaz, la yudari. Lalu harusnya bagaimana? La yadari. Kenapa harusnya la yadri? Kenapa? Dia ikut wazan fa'ala yaf. Kenapa? Ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Boleh nggak diikutkan wazan af'ala yuf'ilu? Ada nggak wazan af'ala yuf'ilunya? Ada juga. Tapi tentunya beda makna antara daro yadri dengan adro yudri. Sebagaimana berbedanya tadi. Fi'il dhahara yadharu dengan adhara yudhiru. Dhahara yadharu nampak. Adhara yudhiru menampakkan. Daro yadri mengetahui. Tapi kalau adro yudri maknanya apa? Memberi tahu. Nah, menjadikan orang jadi tahu. Beda antara daro yadri, ya, ad-daro yadri dengan adro yudri. Adro yudri berubah maknanya jadi apa? Memberi tahu. Tapi kalau daro yadri mengetahui. Ya. Sekarang di sini ya, bagaimana kita menentukannya antara di sini yadri atau yudri? Ya lihat konteks. Mana yang diinginkan? Ya, karena kalau makna ya dikembalikan kepada konteks kalimat yang disebutkan. Siyaqul kalam. Sekarang kira-kira mana? La yadari. Yadri saja. Yadri, Ya, tidak yadri. tahu saja. Arafa ya'rif memberi makna arafa ya'rifu. Jadi di sini apa? Yadri, ya bukan yudri. Karena sekali lagi kalau yudri berarti maknanya berubah, bukan mengetahui, tapi apa? Memberi tahu. Ya. Menjadikan orang lain menjadi tahu, mengetahui. La bisa memakai, albasa memakai kan beda. Jadi wazan af'ala itu ketika asalnya lazim menjadi muta'addi seperti tadi. Nazala, anzala. Nazala Zaidun. Zaid turun. Ya, misalnya nazala Zaidun minas sayyarah. Zaid turun dari mobil. Tapi kalau anzala menurun
menurunkan. Ya. Jadi apa? Anzala, misalnya anzala Zaidun al-kitab. Zaid telah menurunkan buku. Ya. Misalnya minal maktabi, dari meja. Nah. Adapun kalau fiil asalnya memang sudah muta'addi, seperti tadi misalnya fiil labisa, memakai. Labisa maknanya apa? Memakai. Labisa Zaidun al-qamis. Atau asal Zaid memakai apa? Baju. Ini kan asalnya sudah muta'addi. Ketika kita ikutkan wazan af'ala, maka dia menjadi butuh kepada yang asalnya butuh kepada satu objek, satu maf'ul bih. Ketika kita ikutkan wazan af'ala, jadi butuh dua maf'ul bih, dua objek. Sehingga maknanya jadi apa? Kalau tadilah bisa memakai, albasa memakaikan. Sehingga contoh kalimat misalnya albasa Zaidun ibnahu as-sauba. Zaid memakaikan baju anaknya. Jadi yang memakai baju siapa sekarang di sini? Anaknya. Dipakaikan oleh siapa? Oleh Zaid. Ibn maf'ul bi yang pertama, as-saub maf'ul bi yang kedua. Jelas? Jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi wazan af'ala itu memuta'adikan fiil yang lazim. Ketika asal fiilnya sudah muta'adi, menjadikan dia butuh kepada dua maf'ul bih. Yang asalnya sudah punya maf'ul bih, nanti dia jadi butuh dua maf'ul bih. Sama tadi. Kenapa? Ustaz, kalau yang ilallah itu ilallah atau ilallahu, Ustaz? Nah, sebelum kita berpindah ke situ tadi sudah jelas ya maknanya ya. Jadi di sini sekali lagi jadri ya. Ya, fi'il muta'addi yang butuh kepada satu maf'ul bih saja mengetahui ya, objek akan ke yang af'ala yuf'ilu. Jadi jadri. Baik, ada lagi? Faman adharul islami itu Ustaz, Pak. Harusnya faman adharul islama. Kenapa harusnya islama? Maf'ul bih dari adhar. Maf'ul bih ya. Dari adhar, karena adhar ini fi'il. Makanya dia apa? Objeknya sebagai maf'ul bih. Kapan makna objek itu sebagai mudhofun ilaih? Kalau sebelumnya dalam bentuk apa? Isim. Seperti misalnya apa? Baik masdar atau bentuk isim fa'ilnya. Ya, misalnya apa? Izhar. Izharu. Misalnya apa? Izharul Islami. Di sini Islamnya menampakkan Islam. Cuma di sini Islam menjar. Kenapa? Sebagai mudhofun ilaih. Kenapa? Karena ya datang setelah isim masdar. Ya. Karena ini sering mungkin karena maknanya terkadang apa? Idhofah itu mudhofun ilaihnya berupa makna objek, seakan-akan jadi banyak yang terkadang tidak bisa membedakan kapan dia nasab, kapan dia jar. Ya bedanya seperti itu saja ya. Jadi kalau setelahnya fiil, kalau dia datang setelah fiil, ya objeknya datang setelah fiil ya berarti maf'ul bih. Tapi kalau datang setelah apa? Isim seperti idhar kan masdar. Adharo yudhiru idharon. Isim berarti ya setelahnya mudhofun ilaih. Itu asalnya. Ya Pak, siapa tadi? Nasruddin. Tentukan dulu sebelumnya isim atau fiil. Kalau fiil nggak mungkin dia apa? Objeknya jar. Pasti nasab sebagai maf'ul bih. Ustaz? Nah, kalau yang untuk apa namanya? La yadri 'anil qulubi ilallah, boleh juga ya Ustaz ya? Ilallah atau ilallahi? Ilallahu Ustaz. Ilallah atau ilallahu itu boleh. Di sini masuk yang mana? Kan itu nanti istisna.
ada 3 keadaan. Ya kan? Nah, Ya tidak. Ustaz. Iya. Kalau Ada taman 3 atau lakian, 4? Ustaz, Ada 3. 3 Ustaz. Pertama apa? Nasab. Wajib nasab. Wajib nasab. Kapan wajib nasab? Manfi. Apabila Taman ini Ustaz, positif Ustaz. Sempurna positifnya Ustaz. Jadi apa? Raja'atul labu Bentar. ila zaidan. Ahkamu ya hukum ahkam i'rab, hukum-hukum i'rab ma ba'da illa, setelah apa? Yang datang setelah apa? Illa, istisna dengan menggunakan illa. Ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Taman mujaban. Nah, pertama dulu hukumnya apa? wajib Itu nasab. wujubun nasbi, wajib nasab. Wujubun nasbi, wajib nasab. Kapan dia wajib nasab sebagai apa tentunya? Mustasna. Kapan? Apabila Mustasna. Taman mujaban Ustaz, sempurna positif. Taman mujaban. Kalimatnya sempurna, mustasna minhunya disebutkan, mujaban. Maksud dari mujab apa? Maksud dari mujab apa? Kalimatnya positif. Ya, tidak didahului oleh penafian. Ya. Illallahu. Illallah. Ma Roja'atul ini Ustaz, roja'atul labu zaidan illa zaidan. sebentar. Roja'a at-tullabu Roja'atul labu illa zaidan. sebentar. Nah, yang wujub nasab apa? Setelah illa Ustaz. Ketika Setelah kalimatnya tam, ya mustasna minhunya disebut, kemudian apa? Nah, mujab ya. Nah, sorry. Misalnya apa? Illa Muhammadan zaidan. illa Muhammadan, illa Zaidan. Nah, di sini wajib harus kita jadikan apa? Nasab. Ya. Wajib apa? Kita datangkan dalam bentuk nasab sebagai mustasna. Adapun yang kedua, yaitu apa? Jawaz, boleh apa? Mengikuti. Jawazu an-nasbi, boleh nasab, boleh apa? Boleh Awil itba. Boleh nasab, boleh itba. Maksud itba ini apa? Dijadikan badal. Ya, dijadikan badal. Kapan boleh 2 keadaan? Boleh nasab atau itba? Boleh jadi badal. Tama menafian Ustaz. Negatif sempurna. Hasan, manfi. Kalimatnya sempurna, mustasna minhunya disebutkan dan negatif. Contoh misalnya apa? Roja'a apa? At-tullabu illa Zaidun atau Zaidan. Zaidan atau Zaidun. Yang nasab atau dengan rafa. Kenapa? Karena jadi badal dari at-tullab. Karena at-tullab di sini rafa, maka Zaidun rafa juga. Kalau mau kita jadikan apa? Badal. Kemudian yang ketiga apa? Jar. Apa? Ala hasabi
sesuai Nafis. kedudukannya Mauqi'ihi fil jumlah, tergantung kedudukannya dalam dalam jumlah. kalimat. Nah, mauqi'ihi fil jumlah. Contohnya seperti apa? Kapan keadaan seperti ini? Tidak Ketika disebutkan kalimatnya apa? fa'ilnya, Ustaz. Ketika kalimat apa? Ghairu tam, Dan tidak Nafis. sempurna. Mustasna minhunya tidak disebut disebutkan mustasna minhunya. ghairu tam. Maksud ghairu tam apa? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Tidak Kemudian disebut. apa? Manfi. Hmm. Makanya nggak ada keadaan yang manfi terus yang apa? Ghairu tam tidak ada. Ya. Contohnya misalnya apa? Maroja'a Maroja'a Zaidun. Maroja'a illa, di sini kita jadikan Zaidun kan apa? Ya, karena sebagai fa'il dari fi'il roja'a. Fa'il dari fi'il roja'a. Karena mustasna minhunya, ya fa'ilnya tidak disebutkan. Ya. Nah, ini 3 keadaan i'rab apa? Yang datang setelah istisna dengan illah. Oh iya. Sekarang tadi Istilah ini masuk yang mana? La yadri anil qulubu illallah. Masuk yang mana? Kalimat Yang sebelum kedua, illah, perhatikan la yadri anil qulub. Termasuk tam atau ghairu tam. Sempurna atau tidak sempurna. Maksud sempurna apa? Tam. Mustasna minhumnya disebutkan, ghairu tam, mustasna minhumnya tidak disebutkan. Masuk yang mana? Tam, Ustaz. Tam. Sekarang la yadri. Siapa yang tidak mengetahui? Siapa Orang. fa'il dari yadri? Orang-orang, Ustaz. Rasulullah. Tadi Nah, seperti tadi, maroja'a. Siapa yang tidak datang? Illa Zaidun. Ya, tidak ada yang datang kecuali Zaid. Zaid lah yang datang. Ya, jadi seluruh orang nggak datang kecuali Zaid. Ya, Zaid saja yang datang ke kelas misalnya. Ya, jadi misalnya pelajar ada 40, ya Hamid, Muhammad, Ahmad itu nggak pada datang. Cuma Zaid aja yang datang. Ya, saking rajinnya dia. Kenapa? Orang hari libur, dia datang. Ya. Nah, di sini la yadri. Siapa yang tidak ada yang mengetahui? Siapa yang tidak tahu? Ya, seluruh orang. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Nah, maka yang di sini masuk yang ghairu tam manfi, yang apa? Ala hasabi mauqihi fil jumlah. Nah, jadi nanti kita baca lafadznya dengan apa? I'rabnya dengan rafa sebagai apa? Fa'il. Nah, jadi yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Nah, jelas? Jelas. Nah, jadi ini masuk yang terakhir ya, yang ketiga, ala hasabi mauqihi fil jumlah. Karena apa? Kalimatnya ghairu tam. Mustasnanya mustasna apa? Minhunya tidak disebutkan. Berarti anil qulub itu bukan mustasnanya, Ustaz. Ya bukan. Karena kan di sini yang sedang dinafikan apa? Yang mengetahui. Iya. Okay. Ya, izin tanya Ustaz. Untuk ghairu tam dan manfi, contoh yang lain itu seperti ada penafian, ada isbat itu Ustaz ya. Iya, jadi apa? Kita menafikan yang datang setelah itu, ilah itu yang namanya setelah ilah itu nanti kita datangkan, kita jadikan apa? Yang kita tetapkan. Karena kalau sebelumnya nafi berarti yang datang setelah itu setelah ilah itu yang kita tetapkan, kita isbatkan. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadati dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Hanya Allah lah ya. Satu-satunya. Berarti yang Allah berhak itu harokatnya domah. Iya, di sini domah. Oh. Ya. Karena ghairu tam ya, Ustaz. Yang mana? Ghairu tam dan man. La ilaha illallahu. Kalau di situ dia nanti masuk ke yang mana? Ghairu tam. Dia di situ masuk yang tam. Tam. Iya.
Karena di situ kalimatnya sempurna dengan khobar mahdzuf. Oh, La ilaha la ilaha illallah, makanya maknanya apa? La ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Oh, Nah, cuman di sini ini badalnya. Badalnya nanti Allah di sini jadi apa? Badal. Badal dari mana? Badalnya di sini yang dijelaskan oleh ulama adalah sebagian menyebutkan badal dari ya, dan ini yang masyhur yaitu apa? Badal dari mauqi la dan isimnya. Ini udah 2 kali kalau nggak salah kita jelaskan di awal-awal itu. Ya. Jadi apa? Kalau la ilaha illallah ini kalimatnya sempurna karena mana khobarnya? Khobarnya mahdzuf. Takdirnya apa? Hakun. La ilaha illallah. Ini kan la nafiyal lil jinsi. Ilaha isimnya. Mana khabarnya? Khabarnya mahdzuf. Dan ilaha sebagaimana kita ketahui maknanya adalah ma'bud yang disembah. Ya, sehingga maknanya la ma'bud. Kemudian khabarnya mana? Mahdzuf. Takdirnya apa? Hakun. Sebagai khabarnya. Illallah jadi apa tadi? Badal. Tapi badal dari mana? Badal dari mauqi apa? La dan isimnya. Karena la dan isimnya ini asalnya apa? Ketika nggak ada la apa? Asalnya kalimat jumlah ismiyah itu apa? Mubtada. Misalnya contoh kalimat apa? Asalnya kan misalnya at-talibu fil fasli. Nah, kita misalnya kita datangkan at-talibnya kita jadikan apa? Isim la. Di sini mubtada, rafa, mubtada. Tapi kalau la taliba jadi apa? La jadi isim la. Isim la dan isimnya ini asalnya apa? Tempatnya siapa tadi? Tadinya ketika belum adalah mubtada dan namanya mubtada, i'rabnya apa? Rafa. Makanya di sini kenapa kok badalnya lafzul jalalah Allah sebagai badal kok rafa? Karena dia tadi apa? Dia adalah melihat kepada apa? Maudhi' tempat dari la dan isimnya. Yang dimana la dan isimnya ini adalah asalnya tempat siapa? Mubtada, dan namanya mubtada itu i'rabnya apa? Rafa. Makanya kenapa kok di situ rafa? Mafhum? mafhum. Ya, seperti itu. Ya. Karena kalau sekali lagi kalau tadi misalnya apa? Kabarnya Allah, ini bisa jadi paham wahdatul wujud. Ya. Tidak ada. Jadi karena maknanya jadi apa? Tidak ada yang disembah kecuali illallah, kecuali dia adalah Allah. Iya tidak? Rusak maknanya. Jadi segala yang disembah itu adalah Allah. Rusak. Jadi pemahaman wahdatul wujud nanti. Nih. Jelas? Jadi karena ini kabarnya adalah mahdzuf. Takdirnya apa? Hakun. Para ulama berdalilkan apa? Sebentar. Jadi Allah di situ Ustaz badal dari ma'budun di apa? Badal dari tempat la ma'buda. La ma'buda ini tempatnya siapa asalnya? Mubtada. Dan mubtada i'rabnya apa? Rafa. Makanya kenapa di situ rafa. Jelas? Dan para ulama menjelaskan kabar mahdzuf di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haq."
Ya. Dan Allah lah dialah yang hak, ya. Tuhan yang berhak diibadati. Ya. Ya, adapun sesembahan yang dijadikan oleh manusia itu maka adalah sesembahan yang batil. Hanya Allah lah yang hak, karena Allah lah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, mematikan, ya, mengatur alam semesta. Adapun yang tidak bisa melakukan hal-hal tersebut maka tidak berhak, tidak layak untuk disembah. Ya, maka hanya Allah lah yang hak. Ya, jadi takdir ahad di sini, khabar yang mahdzuf di sini adalah para ulama menjelaskan berdasarkan firman Allah, ya, sebutlah dikadi Allah huwal haq, dan dialah Allah yang hak. Ya. Nah, Mafhum ya Ustaz. ya. Syukron jazilan. Afwan. Kelas, sudah tidak ada yang mau ditashih lagi? Masih ada sebenarnya. Sudah tidak ada yang melihat lagi? Tadi balnahu ya Ustaz bacanya. Mana? Laja'u. Nama Nah, harus apa? Yang pertama itu harusnya apa? Laja'u. La, Laja'u. laja, Laja'u. laja'a. Nah, laja'u. Ya, laja'a yal ji'u. Ya. Laja'a yal ji'u, enggak ada fiil ya, awalnya kasroh ya, Pak Nasruddin ya. Oh, yang ya. yang mungkin kasroh atau domah pada bentuk fiil madhi itu tengahnya. Ya. Fa'ila, fa'ula, fa'ala. Tapi kalau fa pasti fathah. Ya. Apa, dan di sini fi'il ya ikut wazan fa'ala ya, laja'a yal ji'u. Nah, kelas. Ajli Ustaz. Min ajli. Nah, kenapa harusnya min ajli? Contohkan min. Udah mulai Ustaz ke masdar mu'awwal ya. Jadi apa? Mudhof nilai. Dia udah mulai Mudhof ilai atau mudhof? mudhaf. Ah, mudhof. Ya. Yang awal itu mudhof. Ya, yang kedua itu baru mudhof ilai. Ahsan. Ya, jadi sini min ajli ya, karena dia diidhofakan ke masdar muawwal an yaisu. Ya. Halo? Jelas ya? Masih ada satu lagi. Coba perhatikan di situ ila ada dua bentuk kalimat ya, istisna. Mana yang kedua, yang satu lagi? Laisa lahu illa az-zahir. Nah, sekarang kita cek dengan tadi tiga keadaan hukum istisna setelah ila. Ini masuk yang mana? Laisa lahu tam atau ghairu tam? Ghairu tam. Ghairu tam. Di mana apa? Mustasna minhu-nya tidak disebutkan. Apa yang tidak disebutkan di sini? Yang dan Rasulullah. Apa mustasna minhu-nya yang tidak disebutkan? Laisa itu termasuk saudara siapa? Min ayy akhwat. Laisa kana Min akhwati, min akhwati ka kana wa akhwatiha. Min akhwatika kana. Ma wajibatu kana, apa tugas kana itu? Tarfa'ul khabar wa tansibul tarfa'ul isma tansibul khabar. Dan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Marafa'kan isim dan menasabkan khabar. Berarti di sini yang enggak ada isimnya atau khabarnya? Khabarnya. Atau jangan ada dua-duanya? Khabarnya yang nggak ada. Khabarnya tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada apa? Isim. Isimnya. Mana isimnya? Adz-dzahiru. Tadi apa yang tidak ada apa? Khabarnya.
yang tidak ada khobarnya. Mana isimnya? Yang ada berarti yang ada isimnya. Berarti mana isimnya? Ar-Rasul. Mustatir. Dhamir mustatir takdiru Huwa. huwa. Kembali ke Ar-Rasul. Rasul adalah beliau tidak memiliki. Rasul adalah beliau itu tidak memiliki. Maksudnya tidak memiliki apa? Berarti bagaimana nih? Isimnya Az-Zahir. Nah, kalau isimnya zahir berarti kalimatnya laisa lahu, yang tidak disebutkan apa? Isimnya. Nah, yang ada justru malah khobarnya. Mana khobar dari laisa lahu ini? Lahu. Bukan jumlah. Nah, yang tidak ada adalah isim dari laisa tersebut. Jadi tidak ada apa? Bagi Rasul kecuali apa? Yang nampak. Nah, tidak ada bagi Rasulullah SAW, pengetahuan bagi Rasulullah SAW apa kecuali yang nampak. Karena beliau sebagaimana halnya kita, ya, innama ana basyarun mislukum. Beliau sama-sama sesungguhnya aku itu sama seperti kalian, ya, manusia biasa. Ya, dan pengetahuan dalam hati adalah masuk dalam apa? Ilmu gaib. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul gaib la ya'lamu illahu. Dan di sisinya ya, baginya lah perkara-perkara kunci-kunci perkara apa gaib, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya beliau yang mengajarkan kita untuk apa? Menghukum yang secara zahir. Ya, karena kita tidak tahu perkara gaib. Ya, makanya ketika apa? Siapa? Usamah bin Zaid, ya. Ketika berperang itu apa? Ada orang kafir yang apa? Ketika sudah hendak dibunuh dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi karena Zaid Usamah merasa dia mengucapkan itu hanya tujuannya untuk melindungi diri dia, maka tetap dibunuh oleh beliau. Akhirnya Rasul pun marah. Ketika sampai kabar tersebut, apa beliau pun apa marah dengan mengucapkan apa, bertanya kepada Zaid, aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, nggak boleh ketika dia sudah menampakkan keislaman, tidak boleh kita sembarangan membunuhnya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin ya dengan sengaja, maka neraka jahanamlah balasan baginya. Jadi tidak boleh ya. Man qala la ilaha illallah hasbama minni umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Man qala dzalika apa? Asama minni malahu wa nafsahu. Ya, asama minni malahu wa nafsahu illa bil haq. Ya, barang siapa yang mengucap aku diperintahkan untuk memerangi manusia apa sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu, maka dia terjaga dariku apa? Harta dan dirinya. Illa bil haq, kecuali dengan yang hak. Okay. Kecuali dia apa? Menampakkan apa? Kekufuran. Okay. Nah, jadi apa? Tugas kita aja menghukumnya secara zahir. Yeah. Begitu pula ya Rasul SAW itulah beliau mengajarkan kita untuk menghukumnya secara zahir, kecuali menampakkan apa kekufuran secara nyata. Gelap ya? Ustaz, berarti itu yang benar. Gelap nggak layarnya? Jadi sini jadi apa? Yang tepat rofa. Kenapa? Karena jadi isim laisa. Karena mustaq minhunya apa di sini? Laisa, yang belum disebutkan. Makanya az-zahiru, bukan az-zahir. Az-Zahir. Apa az-zahir?
Az-zahir. al-zahiru ya. Kenapa sekali lagi kenapa di sini? Karena di sini kalimatnya adalah sebelum ilahnya adalah apa? Man. Manfi ghairu ta. Maka i'rab yang datang setelah ilah, isim yang datang setelah ilah ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Tergantung kedudukan kalimat yang disebutkan. Karena yang belum disebutkan isim laisa, rafa, makanya az-zahir kita i'rab dengan rafa sebagai isim laisa. Mafhum? Nah, dan kelas ya, sudah semua ya berarti sudah kita tasih. Dan mutarjim kita terjemahkan laji'u ila hilatin. Atau mungkin di sini ada yang mau menterjemah? Ana ya Ustaz. Ya, silakan. Atau mungkin yang lain? Ana nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Nasruddin. Tidak tahu apanya? Laji'u, la ja'u. Apa mana la ja'u? Laja'u Maka Berlindung. berlindung. Apa? berlindung. Mencoba apa? Mereka- Melindungi diri mereka, menjaga diri mereka. Nah, dengan Mereka apa? menjaga mereka kepada hilatin. Mana Itu hilatin muslihat. ya Ustaz? Tipu muslihat. Tipu muslihat. Ya, jadi mereka berlindung kepada tipu muslihat. Mereka Itu maksudnya apa? Melakukan apa? Menampakkan Mencari Islam. apa? Jalan keluar. Ya, agar diri mereka terjaga. Karena mereka ini sekarang apa? Berada di tengah-tengah kaum muslimin Rasul dan para sahabat yang dimana Islam ketika itu sudah menjadi kuat. Mereka berusaha memikirkan bagaimana mereka tetap apa dalam kekufuran tapi selamat dari apa diperangi oleh Nabi dan Rasulnya. Bagaimana? Ini mereka menampakkan keislaman. Caranya berarti menampakkan keislamannya, menyerupai para sahabat dan Rasul, namun tetap hati mereka tetap kufur. Wahia, yaitu tipu muslihat apa mereka yang lakukan? Hanya mereka menampakkan Islaman dari agar min ajli agar apa? Agar mendapatkan. Agar mereka agar mereka dapat hidup. Agar mereka dapat hidup ya, agar dapat bersama kaum muslimin. Wa yuhafidhu, dan kaum muslimin itu menjaga mereka ala dimaihim, atas darah-darah mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. War rasulu ya laisa lahu, bukanlah yang memiliki ilad dohiru. Ya, jadi dan Rasul tidaklah beliau memiliki pilihan kecuali apa? Tidaklah beliau memiliki pengetahuan kecuali apa? Az-zahiru ilai, kecuali yang nampak saja. Kecuali yang nampak. Ya, karena tadi Rasul tidak mengetahui apa hati-hati apa-apa yang ada di dalam hati manusia, karena hal tersebut termasuk perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la yadri anil qulubi, tidak mengetahui daripada hati, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Paman? Islam, barang siapa yang menampakkan keislaman, qabalnahu. Di sini juga tadi ada kurang pas, bukan qobal, bukan qobala. Qabila ya qabalu. Qabilnahu, kami menerimanya. Qabil tuh nikah. Ya, saya terima nikahnya. Nah, qabila ya qabalu. Qabilnahu minhu. Barang siapa yang menampakkan keislaman, maka kami terima maka kami terima apa? Maka kami terima keislaman itu
sehingga dinampakkan darinya apa-apa yang sudah menyelisihi pada penampakannya. Waduh. Nah, zahir yang maksudnya apa yang menyelisih apa? Zahir yang menyelisih apa? Keislaman yang telah dia nampakkannya. Jadi apa? Faman azharul Islam, barang siapa yang menampakkan keislaman, qabilnahu minhu. Qabilnahu minhu, maka kami terima apa? Keislaman tersebut. Ya, kita jaga harta dan diri mereka. Sebagai kaum, kita anggap mereka sebagai kaum muslimin, karena itu yang zahir, dan kita tidak tahu hati-hati dalam hati-hati manusia. Jadi kita hanya tugasnya apa? Hanya menghukumi secara zahir. Kecuali hatta yadhharu minhu ma yukhalifu zahirahu. Kecuali sampai apa? Nampak dari mereka apa? Ya, dari orang-orang munafik itu apa? Sesuatu yang menyelisihi zahir mereka. Di mana mereka apa? Melakukan apa? Pembatal apa? Keislaman. Maka hal inilah yang nanti apa? Hilanglah apa? Terjaganya apa? Harta dan diri mereka. Ya. Tentunya ini tidaklah mudah ya. Harus pertama ya, misalnya apa? Kalau dilakukan oleh orang seseorang harus tegak hujjah. Ya, apakah memang dia melakukan kekufuran tersebut atas dasar tahu, ya, mengetahui dan tanpa paksaan atau tidak. Ya. Dan ini tugasnya para ulama ya, dalam apa? Menegakkan hujjah pada seseorang. Begitu pula dalam apa? Memberikan hukuman pada seseorang yang keluar dari Islam. Itu tugasnya apa? Waliul amri, pemimpin kaum muslimin. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya sudah sangat jauh waktu yang terlewat. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Wa naktafi bihadzal qadar. Lakin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.